Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
صلى الله عليه وسلم ثم إلى أول هذه وإخوانه
الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين وعلماء العاملين ثم الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأسيادنا ومعلمين الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شركنا ورب أولادنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد شركنا ورب أولادنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السجاد شركنا ورب أولادنا في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبا كل خير جامعة كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قال كل رفعة يكفي بها ما اشتغل على الأمر بالاستعداد للموت ويشترط أن يأتيها بكل من الأركان الثلاثة فيهما أي في بيت واحدة من الخطبتين ويقتضي أن يرتب الخليل الأركان الثلاثة وما بعدها بأن يأتيها أولا بالحمد فالصلاة فالوسيلة فبالقراءة فبالدعاء ورابعها قراءة آية مفهمة
في إحداهما وفي الأولى عولا وتسموا بعد فراغها قراءة قاف أو بعدها في كل جرعة للاتباع وخالصها دعاء أخرى للمؤمنين خلافا للمضاعين ولو بقوله رحمه الله وكذا بنحو اللهم أجرنا من النار إن قصد تخصيص الحاضرين في قبلة ثانية لاتباع السلف والخلف والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيف الإمام والمؤلف رحمه الله وعدم نفعله بركات علومه وبجهد العين آمين. وقال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رفعة berkata Al-Imam Al-Qadir rahimahullah ta'ala wa rahimah yakfi fiha mashtamalat alal amri bil isti'dadi lil qawli. Cukup pada wasiat untuk takwa yang kemarin ya. Wasiat takwa bentuknya kalimatnya boleh kalimatnya takwa dengan khususnya yusikum bittaqwallah atau dengan kalimat atiullah, itu diperbolehkan yang kemarin. Sementara pendapat yang sekarang daripada Imam Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan cukup, artinya sah pada kalimat wasiat takwa adalah mashtamalat alal amri bil isti'dadi lil mauti, kalimat yang mencakup agar orang itu bersiap-siap mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Seperti bagaimana contohnya? Contohnya seperti kalimat ista'iddu wa ta'ahdu lil maut. Syekh Khatib berpesan kepada para jemaah dan untuk dirinya dengan kalimat ista'iddu wa ta'ahdu lil maut, bersiap-siaplah kalian semua untuk menghadapi kematian, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, manusia, hewan pasti akan merasakan yang namanya kematian. Makanya Syekh Khatib kalau seandainya tidak berwasiat dengan kalimat wasiat takwa, khususnya dengan kalimat tadi yusikum bittaqwallah atau dengan kalimat atiullah, maka Syekh Khatib pada pendapat Al-Imam Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu masih sah, masih hukum, artinya sah. Syekh Khatib berpesan kepada para jemaah agar bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Kenapa demikian? Kok jadi sah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan Syekh Khatib berpesan dengan kalimat tadi ista'iddu wa ta'ahdu lil maut, bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi kematian. Lianna isti'dad lahu innama yakunu bi fi'li ta'at wa tarkil muharramat. Bersiap-siap menghadapi kematian itu hanya bisa diraih dengan mengerjakan bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang merupakan kalimat bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Yang Allah perintahkan, kerjakan. Yang Nabi perintahkan, kerjakan. Yang Allah larang, tinggalkan. Yang Nabi larang, tinggalkan. Itulah kalimat perintah dari Syekh Khatib dengan
siap-siap menghadapi kematian. Jadi sah dan boleh bila seorang hadir tidak khusus dengan kalimat wasiat takwa. Makanya antum kalau lagi Jumat dengarkan secara seksama. Si khatib akan rukun-rukun yang dia sampaikan. Antum yang sudah mengerti, yang sudah tahu, dengarkan dari awal, dari pertama hamdalah, kemudian salawat, kemudian wasiat takwa. Dengarkan perlahan-lahan. Kenapa demikian? Khatib juga seorang manusia, pasti ada apa-apa, ada lukanya, ada lalainya. Bila si khatib misalnya lupa lalai pada wasiat takwa karena kepanjangan mukadimahnya, sehingga si khatib lupa mengucapkan kalimat usikum bittaqwallah, atau lupa mengucapkan kalimat atiullah, atau lupa mengucapkan kalimat ista'iddu lil maut, maka antum selaku orang yang sudah mengerti, yang sudah paham, langsung tanbih, langsung peringatkan si khatib dengan kalimat wasiat takwa. Satu orang dia memperingatkan si khatib dengan kalimat wasiat takwa. Si khatib mengetahui bahwa dirinya belum mengucapkan wasiat takwa. Maka si khatib dengan segera ucapkan kalimat usikum bittaqwallah, atau dengan kalimat atiullah, atau dengan kalimat ista'iddu wa la ahaddu lil maut. Wa yustaratu, dan menjadi syarat an ya'tiya bi kullin min al-arkan ats-tsalatsati. Khatib itu dia membaca dengan setiap 3 rukun yang telah disebutkan tadi, fihi ma ay fi kulli wahidatin min al-khutbataini, pada setiap satu dari 2 khutbah. Jadi menjadi syarat, artinya wajib si khatib menyebutkan 3 rukun tadi. Pertama hamdalah, yang kedua salawat, yang ketiga wasiat takwa kepada para jamaah. Si khatib wajib 3 rukun ini dia sebutkan, dia ucapkan pada satu dari 2 khutbah tadi. Dua-duanya wajib. Khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, si khatib wajib menyebutkan kalimat pertama hamdalah, yang kedua selawat kepada Rasulullah SAW, yang ketiga wasiat takwa. Makanya orang-orang dulu itu kalau khatib dia bawa itu, bawa teks, bukan keamal, bukan untuk kiai terlalu dahulu jaga amal, bukan tidak hafal, tapi khawatir yang namanya manusia ada lupanya, khawatir yang namanya manusia ada lalainya. Dibawa teks, dipegang teks, biar nggak lupa rukun-rukun yang mesti dia ucapkan, yang mesti dia sampaikan. Jadi hukumnya menjadi syarat si khatib menyampaikan hamdalah, menyampaikan salawat, menyampaikan wasiat pada 2 khutbah tersebut, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Wa yubda'u an yurattiba al-khatibu al-arkan ats-tsalatsata wa ma ba'daha bi an ya'tiya awwalan bil hamdi fas-salati fal-wasiyati fal-qira'ati fal-du'ai. Disunahkan si khatib itu untuk mentartibkan, mengurutkan 3 rukun tersebut dan yang setelahnya diuruti sunnah. Jadi bukan wajib. Kewajibannya si khatib adalah menyampaikan 3 rukun tadi, mengucapkan 3 rukun tadi pada 2 khutbah. Sementara disampaikan secara urutan atau khatib itu rukunnya bukan menjadi wajib, tapi rukunnya apa? Sunnah. Misalnya si khatib hamdalah dulu, kemudian dia baca wasiat takwa, baru selawat, tidak apa-apa. Tapi sayang itu khatib telah meninggalkan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi sunnahnya si khatib menyampaikan dari rukun-rukun tadi secara urutan. Bagaimana gambarannya? Bi'an ya'tiya awwalan bil hamdi. Pertama ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua as-salatu ala nabi. Kemudian Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala
ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wal wasiyah bittaqwa. Ucapkan usikum bittaqwallah, atau kalimat atiiullah, atau kalimat ista'ibu wa ta'ahabbu fillah. Itu hukumnya sunnah. Si khatib mentertibkan setiap rukun-rukun pada khutbah yang pertama dan pada khutbah yang kedua. Fadil qiraah, kemudian baca Al-Quran, ya. Habis doa, kemudian baca Quran, itu hukum sunnah. Jadi kalau antum dengar ternyata ada hadis yang tidak berurutan, diucapkan dulu hamdalah, kemudian wasiat takwa, kemudian dia ucapkan baru sholawat, tidak apa-apa. Tapi saya sesuatu sudah meninggalkan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan si hadis memegang tongkat, itu sunnahnya bukan menggunakan tangan yang sebelah kanan, tapi sunnahnya menggunakan tangan yang sebelah kiri. Sunnahnya si khatib memegang tongkat atau memegang tongkat, itu sunnahnya adalah pada tangan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, bukan tangan yang sebelah kanan. Tangan sebelah kanannya disunnahkan memegang pinggiran daripada mimbar yang ada. Jadi si khatib menyampaikan khutbah, maka tangan kirinya disunnahkan memegang tongkat atau memegang tombak, dan tangan kanannya disunnahkan memegang pinggiran daripada mimbar yang ada. Jadi perkara-perkara yang sunnah lebih bagusnya jangan sampai ditinggalkan, karena itu merupakan kerjaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rukun khutbah yang keempat, qira'atul ayatin mufhimatin fi ihdahima, membaca satu ayat yang memberikan paham pada salah satu dari dua khutbahnya. Kalau ayat yang wajib satu dari dua khutbah, tidak wajib dua khutbahnya. Yang wajib adalah dibaca satu kali pada dua khutbah yang tadi. Tapi ayat yang mufhimatin, satu ayat yang memberikan paham. Jadi nggak boleh sepenggal, nggak boleh apa? Sepenggal, harus full satu ayat. Misalnya wal asri, berapa ayat tuh? Satu ayat sudah cukup. Tapi yang mufhimatin, satu ayat yang memberikan paham. Jadi tidak diperbolehkan hanya separuh ayat saja. Yang menjadi rukun adalah si khatib membaca satu ayat yang memberikan paham fi ihdahima, pada salah satu daripada dua khutbahnya. Wafil aula, dan pada khutbah yang pertama itu rukun amal. Kan tadi baca ayatnya boleh pada khutbah yang pertama, boleh pada khutbah yang kedua. Tapi bagaimana paling utamanya? Paling utamanya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah ayat tersebut dibaca pada khutbah yang pertama. Kan biasanya dibaca juga khutbah yang pertama, juga khutbah yang kedua. Khutbah yang pertama dibaca misalnya kalimatnya wal asri innal insana lafi khusr sampai selesai. Khutbah yang kedua dibaca dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, demikian. Dan itu hukumnya adalah hukumnya rukun ayat itu dibaca, tetapi bacanya wajibnya rukunnya hanya pada satu dari dua khutbah saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana taqabbal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.